Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hubungan teori pengambilan keputusan dengan konsep keaswajaan yang dikaitkan dengan UMKM. Hal ini kami menggunakan UMKM martabat. Kami dari kelompok 5 ada saya sendiri Givari Adityo, ada Malhima Putri Aulia, ada Dea Aviani, dan ada Friska Devilia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada konsep tawazun dan konsep tasamu. Konsep tawazun khususnya dalam kegiatan berdagang yaitu adalah prinsip keseimbangan dalam menjalankan sebuah aktivitas perdagangan. Prinsip ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tapi juga menyangkut aspek sosial, moral, dan spiritual. Dalam berdagang, wajar apabila mengalami sebuah kerugian. Konsep tawazun ini mengajarkan untuk tidak terlalu rakus saat untung dan tidak terlalu putus asa ketika rugi. Dengan hal itu, pentingnya untuk mengelola risiko dengan baik, membuat perencanaan yang matang, dan tidak mengambil keputusan yang terlalu spekulatif. Pedagang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas, jujur dalam transaksi, dan tidak melakukan penipuan. Yang kedua ada konsep tasamu. Konsep tasamu mengacu pada sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan saling lapang dada dalam menjalankan segala aktivitas, khususnya dalam hal ini aktivitas perdagangan. Tasamu ini merupakan salah satu nilai luhur dalam Islam yang sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia perdagangan atau dunia bisnis. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, tasamu berarti sikap saling mengerti dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, maupun perbedaan budaya. Dalam berdagang, konsep tasamu ini bisa diterapkan, yaitu dengan cara menghormati perbedaan pendapat dan pilihan konsumen, menghargai perbedaan budaya dan tradisi dalam berbisnis, serta menghormati hak-hak karyawan dan mitra bisnis. Selanjutnya adalah nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang diperkuat dengan ayat Al-Quran. Yang pertama adalah tawasuh. Artinya, aswaja mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan ajaran Islam, tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar. Dalil Al-Qur'annya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya adalah, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Yang kedua adalah
tasamu. Artinya, Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati perbedaan, keyakinan, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dalil Al-Qur'annya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang ketiga adalah tawazun. Artinya, Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalil Al-Qur'annya adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asim kama ahsanallahu ilaik. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia, serta berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang terakhir adalah iktidal, yang artinya Aswaja menekankan pentingnya berlaku adil dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam hukum. Dalil Al-Qur'annya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran tersebut. Proses pengambilan keputusan adalah tindakan satu atau beberapa alternatif dari sejumlah kemungkinan solusi yang ada yang didasarkan pada analisis terhadap informasi yang relevan. Hal ini sejalan dengan pengertian menurut Peter Drucker yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu dari alternatif yang tersedia. Dengan keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis terhadap informasi yang relevan dan pertimbangan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Herbert Simon juga memberikan pandangannya mengenai proses pengambilan keputusan. Menurutnya adalah proses kognitif yang melibatkan pemrosesan terhadap informasi. Proses ini individu memilih satu atau beberapa alternatif dari berbagai kemungkinan solusi dan juga mengevaluasi hasil dari alternatif yang dipilih. Kedua pendapat tersebut menekankan bahwa analisis informasi dan pertimbangan terhadap tujuan dalam setiap pengambilan keputusan. Setelah menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan, saya akan menghubungkan bagaimana proses tersebut akan diterapkan pada UMKM Martabak. Proses pengambilan keputusan pada UMKM Martabak sangat penting karena itu menyangkut keberlanjutan pada usaha tersebut. Tiap pengambilan keputusan yang diambil, baik itu mengenai harga, produk, ataupun strategi lainnya, memerlukan analisis yang matang dan juga pengambilan alternatif yang tepat. Sebagai contoh, pemilik usaha martabak ini mungkin harus memutuskan apakah akan menaikkan harga produk, menambah varian rasa, atau bahkan memilih pindah lokasi usaha. Tiap pilihan ini harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat beberapa faktor, permintaan pasar, biaya produksi, persaingan dengan usaha martabak yang lain. Selain itu, pemilik usaha martabak ini harus mempunyai tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan penjualan atau menarik lebih banyak pelanggan.
keputusan untuk menaikkan harga atau menawarkan promosi juga harus sesuai dengan tujuan tersebut. Misalnya, jika tujuan utamanya adalah meningkatkan keuntungan, pemilik usaha mungkin akan memilih menaikkan harga sedikit sambil tetap meningkatkan daya beli konsumen. Proses ini menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan didasarkan pada analisis matang serta evaluasi dari setiap keputusan yang akan diambil. Dengan membuat keputusan yang tepat, UMKM dapat memastikan bahwa usahanya berkembang dan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Selanjutnya, UMKM yang kita jadikan studi kasus yaitu UMKM Martabak. Profil dari UMKM Martabak yang kita jadikan studi kasus yaitu Martabak dan Kue Bandung Rindu Menanti Mr. Solikin. Martabak dan Kue Bandung Rindu Menanti Mr. Solikin merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak dalam usaha kuliner, yaitu yang bisa kita sebut sebagai martabak. Alasan pemilik usaha tersebut memberi nama Rindu Menanti karena supaya pelanggan merasa rindu dengan cita rasa martabak dan penjual merasa menanti pelanggan untuk datang kembali. Lalu, nama Mr. Solikin karena diambil dari nama beliau, yaitu pemilik usaha dengan nama asli Muhammad Solikin. Usaha ini mulai didirikan pada tahun 1993 sampai sekarang. Awalnya, pemilik usaha tersebut ikut orang atau bisa dibilang belum merintis seperti sekarang. Pemilik tersebut ikut orang atau menjadi karyawan pada tahun 1991 sampai 1993, yang sampai sekarang akhirnya membuka usaha sendiri. Alasan beliau membuka usaha sendiri dan memutuskan untuk berhenti ikut orang karena beliau ingin merintis usaha dan mengembangkan skill yang selama ini beliau pelajari. Letak usaha tersebut bisa dikatakan strategis karena dekat dengan perumahan Greenwood atau sangat mudah dijangkau pelanggan. Setelah ada profil UMKM Martabak Rindu Menanti, ada latar belakang dari UMKM Martabak Rindu Menanti. Dengan perkembangan zaman dan teknologi yang serba canggih pada saat ini, banyak orang yang mulai berhati-hati dan memilih untuk membeli suatu makanan yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang banyak makanan yang dijual mengandung bahan kimia dan bahan zat yang berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat atau konsumen harus bisa membedakan untuk memilih makanan yang rasanya enak, namun harganya terjangkau, sederhana, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Pendiri UMKM Martabak Rindu Menanti memiliki kecintaan yang mendalam terhadap kuliner tradisional Indonesia, khususnya martabak. Mereka ingin melestarikan dan mengembangkan makanan ini agar tetap digemari masyarakat. UMKM Martabak Rindu Menanti memiliki latar belakang yang unik, yaitu menggabungkan tradisi kuliner martabak dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, tasamuh, dan tawazun. Dalam menghadapi permasalahan dalam bisnisnya, Pak Solikin dengan produk utamanya yaitu martabak telur dan kue Bandung terus menciptakan varian martabak yang unik dan menarik baik dari segi rasa, tampilan, maupun bahan baku. Masalah pada UMKM ini yaitu kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran dan penjualan yang efektif. Tetapi solusi yang diambil oleh Pak Solikin dalam menghadapi masalah tersebut yaitu UMKM Martabak Rindu Menanti memanfaatkan media sosial seperti promosi online dan kerjasama dengan aplikasi pesan antar makanan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Keputusan yang diambil pendiri UMKM ini juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai aswaja, yaitu prinsip-prinsip Islam yang moderat, toleran, dan seimbang. Mereka ingin menerapkan nilai-nilai dalam menjalankan usaha mereka. Dalam menjalankan usaha, UMKM Martabak Rindu Menanti mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. UMKM Martabak Rindu Menanti berusaha menjaga keseimbangan antara kualitas produk, harga yang terjangkau, dan keuntungan yang wajar.
UMKM Martabak Rindu Menanti juga memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan dan menerapkan prinsip-prinsip aswaja, tasamuh, dan tawazun dalam menjalankan usaha. Dengan komitmen dan prinsip-prinsip yang kuat, UMKM Martabak Rindu Menanti diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan tentang pengertian aswaja, tasamuh, tawazun, nilai-nilai aswaja, teori pengambilan keputusan, dan studi kasus tentang UMKM Martabak Rindu Menanti yang berhubungan dengan teori tersebut. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.